Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Lama ya tidak buat video. Kali ini saya mau buat video yang agak ringan-ringan karena untuk pemanasan. Baik, kita mulai. Kali ini kita memasuki tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk pada subtema pertama, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Kita akan belajar bahasa Indonesia di sini, yang mana bahasa Indonesia yang akan kita pelajari tentang membuat kalimat tanya. Membuat kalimat tanya yang sesuai dengan isi salah satu paragraf dalam sebuah bacaan dapat dilakukan dengan menggunakan 6 kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baik, saya ulang kembali. Dicatat ya bahwa ada 6 kata tanya yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama apa, yang kedua siapa, yang ketiga di mana, yang keempat kapan, yang kelima mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi bacaan adalah kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam teks bacaan tersebut. Jadi kita akan mengulas tentang ke-6 kata tanya tersebut. Yang pertama tentang kata tanya apa. Kalau kita bertanya dengan kata apa, itu berarti kita menanyakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pembahasan. Seperti misalnya, apa manfaat udara bersih bagi tubuh manusia? Ini kan menanyakan tentang manfaatnya udara bersih bagi tubuh manusia. Baik, yang kedua, kata tanya di mana. Ketika kita menanyakan dengan awalan di mana, berarti kita menanyakan tempat. Jadi, ketika kita bertanya dengan awalan di mana, itu menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh pertanyaan, di mana kita dapat menghirup udara segar? Ini menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan. Ketika kita mengawali pertanyaan kita dengan kata kapan, berarti itu menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Jadi menanyakan waktu. Contoh pertanyaan, kapan kegiatan wawancara dilaksanakan? Ini jawabannya adalah waktu. Bisa jam 12, besok, dan lain sebagainya. Menanyakan waktu. Baik, selanjutnya kata tanya siapa. Ketika mengawali pertanyaan dengan kata siapa, berarti menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Seperti misalnya, contoh, siapa yang melakukan wawancara? Pasti ini menanyakan orang. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Ketika mengawali pertanyaan dengan kata mengapa, berarti menanyakan sebab atau ulasan terjadinya sesuatu. Contohnya, mengapa tubuh kita memerlukan udara bersih? Menanyakan sebab itu ya. Oke, baik. Terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana itu menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh kata tanyanya yaitu bagaimana proses terjadinya pernafasan? Ini menanyakan proses atau menanyakan cara. Ada satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa ke-6 kata tanya tersebut sebenarnya tidak harus ada di awal. Contoh, rumah kamu di mana? Nah, kata tanya di mana itu akan ada di akhir. Itu sebenarnya nggak masalah. Tapi untuk sekarang, saya ingin kalian meletakkan kata tanyanya di awal kalimat. Oke, baiklah. Saya harap kalian mengerti. Jika masih belum mengerti, silahkan diulang kembali videonya. Untuk tugas, silahkan kalian baca teks berikut. Nanti teksnya juga saya akan kirim di WA. Mungkin di sini kurang jelas. Soalnya kalau di WA bisa diperbesar. Setelah teksnya kalian baca, maka tugasnya adalah silahkan membuat 6 kalimat tanya dengan kata tanya yang tadi telah dijelaskan. Membuat kalimat tanyanya diurut ya. Yang pertama, pakai kata tanya apa. Yang kedua, di mana. Yang ketiga, kapan. Yang keempat, siapa. Kelima, mengapa. Dan yang keenam, bagaimana. Ingat, kata tanya diletakkan di awal. Dan juga, jawaban dari pertanyaan kalian harus ada di teks yang sudah Pak Guru kirimkan. Jadi tugasnya adalah membuat pertanyaan dan juga jawabannya juga dilampirkan di bawah ya. Jadi di atas pertanyaan, di bawah jawabannya. Selamat bekerja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.